Pon mulai ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ketemu lagi di malam Kamis rutinan. Semoga rutinan ini ngaji bersama mendapat ilmu manfaat, barokah dan diridhai Allah. Amin. Allahumma amin. Pengajian hari ini nanti sampian semua bisa bertanya karena ini merupakan keterangan asma Allah dan sifatullah yang mana ini bisa menjadikan alam semesta ini. Dan banyak permintaan ini baik teman-teman lokal maupun di luar. Di dalam kitab Al-Quran diterangkan bahwasanya Al-Quran ini terdiri dari 30 juz. 30 juz itu berkumpul di Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah terkumpul di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terkumpul di ba-nya Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya Bismillahirrahmanirrahim terkumpul ini di natohnya, titiknya Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya. Ini yang saya terangkan. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim semua pekerjaan sampian, semua masalah, semua urusan harus diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Seumpama ini ngaji sekarang ini ada yang dikatakan, ada yang mengatakan sunnat, ada yang mengatakan wajib fardhu ain untuk mengucap awaluhu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa seperti itu? Kalau menurut arti, maka kita harus paham tentang Bismillahirrahmanirrahim ini. Karena sehari-hari kita membacanya, kita mendengarkan dan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa Bismillahirrahmanirrahim itu? Dan apa isi dan manfaatnya Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim menurut arti lugawinya saya artikan dengan nahwu. Bismillahi kalawan nyebut asmani Allah. Nih. Kalau ada nanti di kitab Syamsul Mu'arib diterangkan juga, ini juga ada keterangannya. Ba-nya ini ba apa? Ini ada. Saya artikan dulu dengan lugawi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebut asmani Allah. Dengan menyebut nama Allah. Nah ini dengan menyebut nama Allah. Kalau nanti di tafsiri ini panjang. Ba-nya ini nanti bermakna apa? Nyebut asmane Allah. Nah,
Allah ini asma. Maka di sini bismillah. Bismillahi kalaban nyebut asmani Allah, kalawan nyebut asmani Allah, sifati Allah ar-Rahmani, dat kang maha welas ing dunya akhirat. Ar-Rahimi turdat kang maha welas ing akhirat bloko. Jadi dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah, nih Ar-Rahman, dat yang maha ulas asih eng dunya akhirat. Apa maksudnya ini? Ar-Rahim, Allah yang mempunyai sifat dat kang maha ulas asih di akhirat saja. Maksudnya ini apa? Kita menyebut asmani Allah sehari-hari ini karena asma Allah ini ada 99 asma. Asmaul Husna. Walillahi asmaul husna fad'u biha. Jadi asmaul husna ini ada 99. Kalau orang yang mengerti, orang yang dalam ini ada 100. Yang satu ini lain. Tapi asmaul husna yang ada di Al-Qur'an ini 99. Termasuk lafaz asma Allah. Allah ini siapa? Nah, maka kita harus mengerti. Apakah Allah ini asma alif lam lam ha? Siapa Allah itu? Ini pembahasan lain karena sudah dibahas ini sejak dulu saya sudah bahas tapi pembahasan lain ini. Dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman, sifat Allah mempunyai sifat ulas asih eng dunyo. Maksudnya begini. Allah mempunyai sifat ulas asih di dunia ini untuk semua makhluk di alam semesta ini. Semua tanpa terkecuali. Baik manusia, baik jin, iblis, bidadari, malaikat, hewan, semua yang ada di alam semesta ini dikasihi oleh Allah. Ini namanya sifat Ar-Rahman. Maka kemarin itu ada pertanyaan, kalau seorang Hindu, seorang Nasrani, seorang Yahudi, apakah diulas asih oleh Allah? Tetap dikasihi oleh Allah. Karena Ar-Rahman di dunia. Orang Hindu, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Islam pun dikasihi oleh Allah. Kita lihat, sampean orang Islam. Kita diberi hidup oleh Allah, diberi pendengaran, diberi penglihatan, sama pun dengan orang Yahudi, sama dengan orang Nasrani. Dikasihi oleh Allah. Dikasih rizki, sama. Baik kufur, takwa, iman kepada Allah, tetap Allah mengasihi. Ini Ar-Rahman. Sifatnya Allah Ar-Rahman. Lain dengan Ar-Rahim. Nanti Ar-Rahim untuk orang-orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah. Iman, ihsan kepada Allah. Nanti di akhirat Ar-Rahim ini. Pembahasan Ar-Rahman, kita hidup 24 jam ini, karena kita hidup ini tetap 24 jam. Kita sekarang hidup, insya Allah nanti kadang nanti malam mati, besok sore mati, besok pagi mati. Tidak tentu karena penentuan ini li ajalin musamma ini 24 jam.
Ini semua makhluk hidup di alam semesta ini dikasihi oleh Allah. Termasuk diberi kesehatan, diberi rezeki oleh Allah. Itu maksudnya. Lah dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, alam semesta ini ada. Jadi Allah, wujudnya Allah, ini ya, wujud sendiri. Wajibul wujud. Adanya Allah ini ada sendiri, lain dengan sampian. Kalau makhluk, ini adanya dicipta oleh Allah. Seperti Bapak, saya, Kak Tuan, Pak Hari, Mas Haris. Ini adanya Haris karena Bapak dengan Ibu berhubungan, dicipta. Tapi Allah tidak. Wajibul wujud, wujud sendiri. Ini untuk mengetahui Ar-Rahman ini. Lah Allah wujud ini, maka di dalam istilah tiga alam semesta ini, segitiga alam semesta ini, ahad datullah. Jadi datnya Allah ini ahad, tunggal, tidak bisa dicampur, tidak bisa menyerupai semua, tidak bisa menyerupai Allah. Ahad, tunggal. Lah Allah sendiri wujudnya wujud sifat nafsiyah. Allah wujud karena Allah wujud ini ingin dikenal. Allah mempunyai kudrat dan iradat. Allah mempunyai kuasa dan kehendak. Maka Allah menciptakan namanya Ahmad. Ahmad ini namanya Ruhullah. Penciptaan ini ada dicipta, ada dihembus. Ahmad ini tidak dibuat, tidak seperti Nur Muhammad, Nabi Adam dibuat, sampian dibuat, tapi Ahmad tidak dibuat. Ahmad ini hembusan. Wa nafakhtu wa sawaituhu wa nafakhtu mir ruhi. Dihembus Ahmad ini. Jadi Ahmad ini Ruhullah. Lalu Allah menjadikan lagi namanya Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini terjadi di alam semesta seisinya ini. Kita ini Nur Muhammad. Ruhnya Ahmad Ruhullah. Jadi kita ini bagian dari Allah. Lah dengan adanya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah menciptakan itu semua. Sehingga ada di surat Yasin ini kun fayakun. Biar sampean paham. Surat Yasin ini kun fayakun. Kun fi'il amar, kun jadilah. Fayakun, maka akan terjadi atau sedang terjadi. Nah, fa-nya ini kadang kita tidak mengerti dengan fa-nya ini. Kadang orang nggak paham. Kalau Allah ingin menciptakan, kun fayakun, jadi pas jadi. Tidak seperti itu. Fa-nya ini fa istisnaf. Fa istisnaf ini fa ada waktu. Karena di dalam ayat Al-Quran ini khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Allah menjadikan 7 langit, 7 bumi dengan isinya ini fi sittati ayyam. Kenapa seperti itu? Padahal Allah kudrat, kuasa. Kenapa kok tidak 1 hari?
Kenapa Allah menjadikan alam semesta seisinya ini fi sittati ayyamin, di dalam 6 hari. Ada yang mengatakan 6 masa. Kenapa seperti itu? Karena Allah mempunyai sifat iradat. Allah berkehendak 6 hari. Itu namanya, di situ ada fa istisnaf. Kun fayakun. Tuh, kalau kunnya itu fi'il mudhari bermakna perintah. Lalu fayakun ini kalau kun ini fi'il amar bermakna perintah. Kalau fayakun ini yakunu, ini fi'il mudhari bermakna istifham atau istiqbal, bermakna sedang atau bermakna akan datang. Tuh. Lah dengan adanya Ar-Rahman Ar-Rahim ini kun fayakun. Keinginan Allah kun fayakun. Maka sehingga jadilah alam semesta ini dengan izinnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Biar sampean paham, biar artinya nanti kita ini berpikir, oh, penciptaan alam semesta ini begini, penciptaan alam semesta ini begini. Kalau di kitab tafsir Ibnu Katsir, ini tafsirnya khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy, ini hari Ahad, hari ke-1, hari Isnin, hari kedua, hari Selasa, hari ketiga, Rabu, keempat, Khamis, kelima. Keenam kok dinamakan Jumat? Kenapa kok tidak dinamakan hari Sittah? Di sini fi sittati ayyamin, kenapa dinamakan hari Jumat? Nah itu, ini ada rahasia-rahasia tertentu. Katanya Ibnu Katsir menerangkan hari Ahad dengan Senin Allah menciptakan alam semesta ini. Selasa dengan Rabu Allah menciptakan kekuatan alam semesta ini, gunung, kekuatan. Hari Kamisnya Allah menciptakan isinya alam semesta ini. Itu kalau menurut tafsir Ibnu Katsir. Jumatnya sudah kumpul, semua kumpul alam semesta ini, seisinya ini. Itu maka kalau kita ini ingin rezeki, ingin nyaman, ingin kehidupan enak, ngambil ke hari Kamis. Ada juga hari Kamis yang tidak boleh, ada. Hari Kamis apa itu enggak boleh. Tuh, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini sifatnya Allah yang sangat mulia, lain dengan sifat-sifat yang lain. Ini maksudnya. Jadi Allah Ahad ini bukan Allah wahdah, bukan Allah wahid, bukan. Allah Ahad. Qul huwallahu ahad. Allah Ahad, Allah tunggal ini menciptakan alam semesta ini karena mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu maksudnya. Ini keterangan di surat Ar-Rahman ayat 1 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Ini saya baca satu ayat sampai ayat 4. Maksudnya gimana ini? Ar-Rahman. Ar-Rahman utawi dat kang maha welas asih yang namanya Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Ini ya. Iku allamal Qur'an. Allah mengajarkan.
Kalau allama ini di tasdid lamnya ini menunjukkan apa namanya, allama itu lain. Jadi allamah mengajarkan sapa Allahu Gusti Allah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Ini ada perbedaan ini nanti dengan allamahul bayan ini. Jadi sifatnya Allah Ar-Rahman, saking dari ulas aslinya Allah Ar-Rahman di alam semesta ini, maka Allah mengajarkan Al-Qur'an. Nah, kita harus paham ini Al-Qur'an yang mana? Karena ada Al-Qur'an yang tersirat, ada yang Al-Qur'an yang tersurat. Ada Al-Qur'an Qadim, ada Al-Qur'an Jadid. Katanya Gus Dur itu di syairnya Gus Dur, Al-Qur'an Qadim, Al-Qur'an Jadid. Yang mana Al-Qur'an Jadid, yang Al-Qur'an Qadim? Lah itu Allah mengajarkan kepada siapa ini? Ini kepada siapa ini Allah mengajarkan ini? Nah, di sini tidak ditentukan. Allamal Qur'an. Allah mengajarkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an bisa ditulis ini, bisa dibaca ini ya Al-Qur'an Al-Karim itu. Tapi Al-Qur'an Qadim yang tidak bisa ditulis, bisa dibaca, ini alam semesta ini. Kita ini Al-Qur'an Qadim. Kalau Al-Qur'an Jadid ini yang ditulis, yang bisa dibaca dan ditulis. Tapi Al-Qur'an Qadim tidak bisa ditulis tapi bisa dibaca. Ini maksudnya Al-Qur'an ini. Karena artinya Al-Qur'an ini qiraah, membaca. Jadi kita ini harus membaca. Walaupun kita tidak membaca Al-Qur'an Jadid yang tertulis, kita bisa membaca alam semesta ini. Kita bisa membaca, oh Bapak duduk menghadap ke barat. Bisa enak duduknya, bisa tenang. Ini bisa dibaca, ini Al-Qur'an Qadim. Ini maksudnya Ar-Rahman ini, Ar-Rahman ulas asihnya ini. Kalau kita tidak diwelas asih oleh Ar-Rahman, tidak bisa kita baca. Tidak bisa membaca kita. Kalau tidak dikasih Ar-Rahman. Ini maksudnya Bismillah ini. Ini kalau diterangkan secara mendetil ini walaupun 1 bulan nggak bisa, nggak selesai. Di sifat Ar-Rahman ini. Ayat ketiganya, khalaqal insan. Khalaqa sampun dadiaken sapa Allah Gusti Allah al insana ing menungso. Jadi di sini fa'ilnya ini fa'il mustatir, domir mustatir, disimpan. Asluhu khalaqallahul insana. Kalau paham nahwu dan sorob loh. Ini kalau bacanya nahunya khalaqah sampun dadaken sapa Allahu Gusti Allah al insana eng pirang-pirang menungso. Jadi Allah sudah menciptakan semua manusia ini dengan sifat Ar-Rahman. Itu. Lah maka di ayat selanjutnya berbeda. Allamahul bayan. Nah di sini allamahu, maka Gusti Allah mengajarkan eng menungso. Allah mengajarkan ke manusia di sini. Ayat keempat lain. Kalau yang ayat kedua allamah, tidak ada haknya, tidak ada domirnya. Tapi kalau di ayat keempat ini ada domirnya.
haknya. Kalau di ayat kedua ini allamal Quran, tidak ada haknya. Tapi kalau di ayat keempat allamahu, ini maksudnya lain dengan yang lain. Kenapa seperti itu? Karena manusia ini makhluk yang paling mulia daripada makhluk yang lain. Ini ada di sini karena setelah ayat khalaqal insan baru allamahul bayan. Allah mengajarkan kepada manusia itu al-bayan. Al-bayan ini keterangan. Bisa bicara, bisa berpikir, bisa menghitung, bisa apa saja. Kalau setan tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa pegang HP seperti itu. Tidak bisa mengerjakan laptop ini. Tapi manusia bisa semuanya. Kenapa seperti itu? Karena manusia ini allamahul bayan. Ini karena sifat Allah yang Ar-Rahman. Maka ayo kita memperbanyak syukur alhamdulillah kepada Allah. Karena kita ini dicipta oleh Allah makhluk yang paling sempurna berupa manusia ini. Ini maksudnya. Jadi keterangan di surat Ar-Rahman ini sifatnya Allah Ar-Rahman yang welas asih ing dunya. Di dunia welas asih di dunia ini Allah mengajarkan Al-Quran. Lalu Allah menciptakan manusia dan manusia ini diajarkan al-bayan. Keterangan-keterangan. Bisa berbicara, bisa mengajar, bisa ini, bisa itu. Manusia. Itu maksudnya. Ini lagi ada di keterangan kitab Syamsul Mu'arif Al-Mu'arifil Kubra. Ini saya tulis di halaman 147. Ada keterangan ini. Faslun wa ruwiya anhu da'ahu mujarrabun. Fasal ini diceritakan da'ahu mujarrabun, doa yang paling mujarrab. Kalau kita ini berdoa kepada Allah, yang mujarrab ini yang bagaimana? Ini kana Isa alaihissalam yuhyi bihil mautah. Kana wis ono sapa Isa Nabi Isa alaihi salam yuhyi menghidupkan bihi kalawan Nabi Isa al-mautah eng wong mati. Jadi Nabi Isa ini waktunya menghidupkan orang mati ini berdoa ini. Jadi kalau dipakai kita untuk berdoa, insya Allah kita doanya terkabul. Insya Allah. Karena ini keterangannya di Syamsul Mu'arif Al-Kubra, karangan Imam Al-Buni, Ahmad Al-Buni. Ya doanya ini. Ya sebenarnya ini banyak ini anunya, tapi intinya di Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau saya baca ini faida aradta an tad'u bihi tusallil as-subhah wa kul wa anta jalisun.
Jadi kalau sampean ingin berdoa ini, faida arotta tekalani sampean kepingin antatu eng nyinto berdoa sampean semua bihi kalawan doa tusolli maka sholatlah sampean. Jadi kalau ingin berdoa ini harus sholat dulu. Sholat apa? As-subhah, sholat subuh. Kalau sampean ingin, mohon maaf, kadang teman-teman ini ingin minta istrinya cinta, cantik, banyak rezeki uangnya. Kadang ada teman-teman ingin kesaktian, ingin sakti, ada karoma, ingin karoma, ada hikmah. Ini. Minta serajubur ingat. Jadi tusolli as-subhah. Jadi sholat subuh. Lah setelah sholat subuh ini wakila wa anta jalisun. Wa qala wa anta jalisun dan kamu duduk. Setelah sholat subuh sampean ini duduk membaca ini 100 marrotan. Karena 100 kali bacanya nih. Ini bacanya. Allahu ar-Rahmanu ar-Rahimu. Nah ini intinya di sini. Allahu ar-Rahmanu ar-Rahimu wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka ya qadimu ya daimu ya faridu, ya watiru, ya ahadu, ya somadu, ya hayyu, ya qayyum, ya dal jalali wal ikram. Ini bacaannya, ini ada. Ini termasuk doanya Nabi Isa yang menghidupkan orang mati. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini keterusannya. Jadi kita ini biar paham, biar mengerti dengan Ar-Rahman ini. Nah, kalau Ar-Rahimnya ini lain lagi. Kalau Ar-Rahimnya waman aktsara waman aktsara min dzikrihi kana mujabad dakwah. Jadi semua dakwahnya itu diijabahi oleh Allah. Kalau Ar-Rahim. Tapi ini harus memperbanyak bacaan Ar-Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ini maksudnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini selalu dibaca oleh sampean semua setiap hari, setiap detik biar paham dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena di hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini kullu amrin dibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar fahuwa abtaruh. Jadi katanya Gusti Kanjeng Nabi, kullu amrin dibalin, setiap sesuatu, semua sesuatu yang penting dibalin la yabda'u fihi, kalau sesuatu itu tidak dimulai fihi di dalam amrin ini, sesuatu ini tidak dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaruh, pekerjaan itu terputus dengan rahmat Allah. Jadi monggo ayo kita sebagai umat Islam
yang ihsan, yang iman, monggo. Mari kita mengingat setiap langkah, setiap mau minum, mau nulis. Ada keterangan di sini, ada yang wajib membaca bismillah ini. Seperti belajar lakto, belajar di HP atau belajar apa, ini termasuk sunnah ain. Disunatkan malah membaca bismillahirrahmanirrahim ini. Kalau nanti kita ingin memperdalam dengan bismillahirrahmanirrahim, apa tujuannya ini, bagaimana bismillahirrahmanirrahim? Karena di dalam Al-Quran, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk ali Sulaiman itu. Innahu min Sulaimana ke Ratu Bilqis. Suratnya Nabi Sulaiman ke Ratu Bilqis. Karena waktu itu Ratu Bilqis seorang ratu yang sangat kaya, yang sangat melebihi semuanya, tapi kufur. Sehingga dengan Nabi Sulaiman diberi surat, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini bismillahirrahmanirrahim. Maka kita paling tidak setelah ngaji ini kita paham sedikit-sedikit. Oh, ini begini bismillahirrahmanirrahim ini. Ini isinya bismillahirrahmanirrahim ini. Karena tidak dengan adanya ba-nya bismillahirrahmanirrahim, kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Ini semua ada di ba-nya bismillahirrahmanirrahim. Dengan ba-nya bismillahirrahmanirrahim, ini semua alam semesta ini ada. Karena sifatullah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita ingin muhabbah, ingin dikasihi semua orang, ingin dikasihi anak, ingin dikasihi keluarga, ingin dikasihi istri, semua, ayo monggo perbanyak baca bismillahirrahmanirrahim. Karena ada keterangan juga kuncinya surga ini bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya kita ingin bahagia bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tidak disayang oleh Allah, tidak bisa apa-apa. Nah, ini nanti pemahamannya di babnya ini. Kenapa kok bismillahirrahmanirrahim, kok tidak ismu ar-Rahman ar-Rahim, kok ada ba? Ini dengan ba-nya, dengan kekuatan Allah, dengan kudrat iradatnya Allah, ini maksudnya. Di ba-nya bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti kalau kita paham dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kita belajar dengan apa? Cara dzikir. Karena bisa ini dijadikan dzikir. Dzikir apa? Apa dzikir asma, apa dzikir sifat, apa dzikir af'al. Terserah yang membacanya, terserah manusianya. Ini kalau kita diam membaca bismillahirrahmanirrahim, ini dzikir asma. Nanti menginjak lagi ke lebih atas. Pertama jahar bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Lalu akhfa, khofi, dzikir hati, membaca di dalam hati.
Lalu nanti puncaknya ini dzikir di Sirrul Asrar. Kita tidak membaca. Kalau dzikir bismillahirrahmanirrahim ini tidak membaca. Ini namanya nanti di dzikir Sirrul Asrar. Sirrul Asrar ini ada tingkatan. Ada Ainul Basirah, ada Su'ul Basirah, ada Haqqul Basirah. Semua manusia ini punya. Karena kita tidak paham. Kemarin saya ditanya tentang dzikir Sirrul Asrar. Orang-orang Thariqat kemarin ada yang tanya 3 orang bagaimana untuk menjalankan dzikir Sirrul Asrar. Ini kalau orang Thariqat menginjak ke hakikat ini harus paham tentang dzikir Sirrul Asrar. Karena Sirrul Asrar ini puncaknya dzikir. Dzikir nufus bismillahirrahmanirrahim mengambil Allah lalu Allah dihilangkan alifnya jadi lillah. Lamnya dihilangkan jadi lahu. Lahu dihilangkan tinggal ha, hu. Dzikir nufus. Hu. Ini dzikir. Lalu kita ke dalam lagi namanya dzikir Sirrul Asrar. Ainul Basirah tidak berzikir ini sudah. Su'ul Basirah rasa. Saya berzikir ingat kepada Allah. Lalu Haqqul Basirah. Ini maksudnya. Maksudnya nanti gak dzikir. Karena kita ini kalau paham dengan dzikir nafas sehari-hari kita dapat pahala dari Allah. Karena sampean diberi hidup oleh Allah melalui nafas. Ini kalau sampean ingat pada Allah dengan dzikir. Ini apakah nanti nyebut, apakah nanti ingat. Tergantung manusianya. Tergantung keilmuannya. Kalau nyebut ya Allah, itu nyebut. Tapi kalau ingat lain. Kalau ingat nanti kembali ke sifat ma'ani yang 7. Oh saya ini nyebut. Oh saya ini bergerak. Oh saya ini melihat. Ini semua kudrat dan iradatnya Allah. Kita tidak mempunyai apa-apa. Itu mengingat. Ini nanti masuk ke dzikir. Jadi di dalam bismillahirrahmanirrahim ini banyak manfaatnya, banyak semua apa yang ada di alam semesta ini kuncinya bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak dikasih oleh Allah, sampean tidak bisa hidup. Ini maksudnya Ar-Rahman. Nanti Ar-Rahimnya di akhirat setelah kita mati, kita hidup ini mati, nanti di alam barzah antara dunia akhirat lain nanti. Lalu ada mahsyar, lalu ada kiamat, lalu ada mahsyar, lalu ada timbangan, ada daftar, semua nanti di akhir akhirat. Ini nanti ulas asihnya Allah. Itu orang yang kufur tidak bisa mendapat Ar-Rahim. Hanya orang-orang al-mu'min, hanya orang-orang al-muttaqin yang mendapat Ar-Rahimnya Allah. Kalau Ar-Rahman ini semua sampean ini sekarang dapat Ar-Rahman. Itu maksudnya. Monggo. Kalau ada yang ditanya, monggo.
Kalau saya bisa jawab, nanti saya jawab. Ya, ayo monggo. Biar nanti ada tanya. Ini. Enggak biar Naudzubillah ya. Seumpama Allah menurunkan bencana, musibah dan seperti tsunami, gempa bumi gempa alam lah. Aja Pak, apa termasuk pengasihan dari Allah, apa termasuk landat dari Allah Kak? Ulah manusia kan itu. Oke. Ini ada yang bertanya Mas Haris tentang bencana. Bencana seperti tsunami, seperti gelombang besar, seperti angin dahsyat, seperti banjir bandang, bencana. Ini apakah dari Allah juga? Apakah ini ulahnya manusia juga? Apakah bagaimana? Ini perlu dibahas. Semua yang ada di alam semesta ini, semua tanpa terkecuali, baik angin, air, api, 4 elemen, ini semua kehendak Allah. Semua kudrat dan iradatnya Allah. Kalau Allah menghendaki bencana-bencana, ini semua kehendak Allah. Apakah Allah tidak Ar-Rahman Ar-Rahim? Nah ini, memang ini ada teguran kepada manusia biar berpikir, biar berhati-hati tentang hidup di alam ini. Kalau nanti alamnya ditebang semua, hujannya nanti bagaimana? Nanti banjir, nanti longsor. Ini maksudnya. Semua ini tetap dari Allah. Nah, tapi keterangan di sini ada ada hadits qudsi menerangkan di sini kemarahan Allah seperti bencana ini, Allah marah. Apakah Allah tidak kasih sayang? Nah ini kemarahan Allah tetap dikalahkan oleh kasih sayangnya Allah. Ini alam semesta ini begini. Semua. Jadi alam semesta ini sudah komplit. Sudah dicipta oleh Allah. Khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ini sudah komplit. Matahari dicipta oleh Allah supaya jadi kehidupan yang bagus. Angin dicipta supaya jadi kehidupan yang bagus. Juga di bumi juga dicipta oleh Allah tumbuhan, sungai, jangan dirusak. Dipelihara yang bagus. Ini sebab akibat nanti. Kalau dirusak, lautnya dirusak seumpama, terumbu karang dirusak. Nanti ikan yang mau bertelur, yang mau beranak, gimana? Nah ini merugikan manusia sendiri. Kayunya ditebang semua gundul. Hujannya lebat. Langsung banjir, longsor. Ini maksudnya. Alam ini supaya dipelihara. Kalau terjadi bencana gimana? Ya manusia yang rugi. Semua tetap dari Allah. Terjadi bencana ini. Nah, maka kita harus mempunyai su'ul basirah, rasa
yang baik. Rasa kita ini rasa. Mohon maaf. Seumpama mohon maaf. Punya istri selingkuh. Punya istri diambil orang. Seumpama. Apa ini termasuk cobaan? Apa termasuk bala? Ini. Makanya kita harus bisa membaca tergantung manusianya. Mempunyai anak durhaka. Padahal anak diwanti-wanti dari kecil. Yo cong, yo ping. Kalau nanti besar harus beribadah. Seneng, saling mengasihi. Ternyata durhaka, gimana? Lah itu yang harus kita baca di diri ini. Apakah saya yang salah? Apakah saya yang kurang? Gimana ini? Jangan tawakal dulu, usaha dulu, baca diri ini. Itu maksudnya. Nah, maksudnya Allamahul Bayan tadi di situ. Khalaqal insan allamahul bayan. Ayo berpikir, perjelas yang terang. Kita ini memandang ini yang terang. Memandang ini yang terang. Oh ini minuman. Minuman ini apakah beracun apa tidak? Yang terang. Ada ilmunya ini, kalau beracun ini bisa pecah, bisa jatuh. Ada ilmunya ini. Paham Mas Haris? Jadi monggo. Kalau kurang paham gak apa-apa. Kita musyawarah. Artinya jangan berdebat, jangan musyawarah. Oh kalau seperti ini, kalau ini. Monggo musyawarah. Mencari keilmuan yang manfaat. Enggak, jadi bencana yang ada itu tetap semua dari Allah. Tapi ada yang ulahnya manusia. Ya seperti tadi. Kalau alamnya digundul, bisa banjir, bisa longsor. Karena ulahnya tangan-tangan manusia. Itu ada ayatnya di Al-Quran. Terus letak kasihnya Allah benar kamu juga. Letak kasihnya betul bencana. Ini. Letak kasihnya Allah itu ada di mana? Allah menurunkan bencana. Letak kasihnya Allah itu gimana? Ada di mana ini letak kasihnya Allah? Ini Allamahul Bayan ini. Letak kasihnya Allah supaya kita ini berpikir. Allah menurunkan bencana, seumpama di sini ada banjir. Di daerah ini ada banjir. Loh, ini kok banjir, ada apa ya? Sejak dulu gak ada banjir, gak ada air tumpah. Sekarang kok ada? Ada apa? Nah, ini Allamahul Bayan. Kalau jin, setan, malaikat tidak berpikir ke situ. Tidak. Tidak pengaruh banjir. Alam sudah lain. Ini maksudnya Allamahul Bayan. Kalau di ayat kedua, Allamal Quran, ini wahid. Semua harus membaca. Malaikat pun harus membaca. Oh kenapa? Katanya malaikat Jibril pernah ingin melihat ujungnya alam semesta. Lalu berkata malaikat Jibril, ini makanya Allamal Quran ini. Berkata, saya mempunyai sayap. Saya lebih cepat dari angin, lebih cepat dari kilat.
ingin tahu ujungnya alam semesta, ternyata tidak sampai-sampai. Ini allamal Quran. Tapi kita khalaqal insan allamahul bayan. Kita cara pandangnya allamahul bayan ini. Allah mengajarkan kita al-bayan. Keterangan-keterangan yang jelas. Bisa bicara pandai, bisa begini, bisa begini. Allamahul bayan. Ini manusia. Itu jadi kasihnya Allah di adanya bencana ini supaya manusia ini berpikir apa yang salah. Kenapa kok dikasih bencana? Bukan Allah. Makanya sifatnya Allah ini ada ya Qahhar, Al-Qahhar, Al-Jabbar. Bisa Allah menggulung desa ini, bisa. Gitu. Karena sifatnya Allah ini ada ya Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Basit tadi. Ada. Tapi semua ini dikalahkan oleh sifat dua ini. Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah ini. Ya tergantung kita. Karena di sifat Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah ini, Pak Nasib, Pak Ma'el, semua ini ada. Kok ada? Monggo kita berpikir. Paling tidak walaupunlah tukang bunuh, tukang zina, tukang tipu, tukang apa. Paling tidak punya rasa kasih sayang ke anaknya. Itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Kasih sayang. Maka kita harus berpandang, mempunyai pandangan yang luas. Monggo ayo. Di dalam jiwa ini harus tumbuh rasa kasih sayang. Biar enak, biar bahagia kita hidup. Kasih sayang ke siapa? Ya semuanya makhluk. Kalau bisa. Ke tumbuhan harus kasih sayang. Ke ikan harus kasih sayang. Ke manusia, ke semua harus kasih sayang. Kalau nggak kasih sayang bahaya. Ya contohnya tadi ada katanya kamu air jaring. Memang semua di alam semesta ini untuk manusia, untuk dimakan manusia. Ikan itu dimakan, tangkap gak apa-apa. Tapi jangan dirusak alamnya. Kalau dirusak, ini ikan yang mau telur nggak bisa telur, nanti rusak telurnya. Tumbuhan yang bagus, yang indah, yang enak dipandang, terus bisa mengayomi, bisa ditebang semua. Ini kan yang rugi kita ini. Itu maksudnya allamahul bayan. Biar paham. Karena saya pun dulu nggak paham ayat ini. Itu pun sekarang belum jelas. Karena Allah yang memberi allamahul bayan. Karena kita ini insan, manusia. Gimana caranya untuk allamahul bayan? Ya monggo kita belajar. Nah, kalau kita syariat, ayo kita belajar ngaji, belajar ibadah kepada orang yang baik. Nanti nginjak ke tarekat, ke hakikat. Apa hakikatnya orang manusia ini? Apa yang sebenarnya? Yang dicari itu apa? Kadang ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang ganteng, ada yang jelek, yang kuning, yang apa ini sebenarnya kok seperti itu? Monggo pikir, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Berpikirlah ke makhluknya Allah. Jangan berpikir ke zatnya Allah.
Gitu maksudnya. Monggo. Kalau mau ditanya lagi. Ayo, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tore. Enggak masalah Al-Quran enggak. Hmm. Al-Quran kan beda yang tersurat beda yang tersirat. Masalah Al-Quran kan beda yang tersurat ya beda yang tersirat. Maksud yang tersirat kan yang tidak tertulis ya. Apa itu dirasakan maksudnya apa dibaca alam dia. Ini ditanya lagi, ini Al-Quran yang tersirat dan tersurat. Jadi Al-Quran Qadim dan Al-Quran Jadid. Ini sebenarnya keterangan ini mendalam. Jadi Al-Quran yang tertulis, Al-Quran Jadid. Al-Quran yang selalu dibaca sehari-hari, yang berupa kitab, Al-Quran. Tapi Al-Quran Qadim yang tersirat ini ada di alam semesta. Ada di diri kita ini. Ini Al-Quran Qadim. Ini hakikatnya, ini Al-Quran Qadim ini. Kita bisa membaca ini. Oh, diriji tangan. Kenapa ini kok 5? Ada apa? Oh, ini paling besar. Ini paling kecil. Ada apa ini? Di mana kekuatannya ini? Ini cara membacanya. Maka kita harus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Jadi Iqra-nya ini perintah dari Allah. Iqra, hei Muhammad, Iqra. Bacalah Muhammad. Apa yang dibaca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Namanya Allah yang mencipta. Yang dibaca, ini monggo ayo baca. Ini lebih sulit membaca daripada membaca Al-Quran. Al-Quran yang tertulis. Oh, manusia ada lubang ini. Apa ini lubang ini? Di sini ada lubang. Di sini ada lubang. Di sini ada lubang. Di sini ada lubang. Ada apa ini? Baca. Ini namanya Al-Quran Qadim. Jadi kita ini cara membaca kehidupan ini belajarnya Iqra ini ke Al-Quran Qadim, ke Al-Quran Jadid. Sumbernya ya ini yang dipelajari dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang ditulis. Mulai sahabat Utsman ditulis. Selanjutnya nanti kita baca. Bicara, oh malam ini kok enggak ada bintang. Apakah mau hujan? Kehendaknya Allah ini bagaimana? Gitu. Berarti ada juz tiga ya? Tidak ada juz. Kamu tertulis kan ada 30 juz. Ya, Kalau Al-Quran Qadim, Al-Quran Jadid ini 30 juz. Ada tertentu, mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau Al-Quran Jadid, Al-Quran Qadim itu tidak berjuz. Tapi di surat di Al-Quran Qadim, Al-Quran Jadid ada ayat khalaqallahu samawati wal ard fi sittati ayyamin tsummastawa 'alal arsy. Cara membaca Jadid Qadimnya gimana? Karena as-samawat wal ard. Maka kita perlu keilmuan. Kita monggo belajar. Cara membaca Qadimnya
Karena samawat wal ard ini beberapa langit dan beberapa bumi, ada yang mengatakan 7 lapis bumi, 7 lapis langit, ada yang mengatakan 9 lapis langit, 9 lapis bumi. Ada. Kalau di dalam ilmu hakikatnya 7 lapis bumi, 7 lapis langit ini ada di kita. Monggo belajar. Makanya Sidratul Muntaha ini ada di kita. Kesadaran yang puncak. Jadi langit pertama, langit ketiga ini ada di sini. Ada di ini. Tapi kalau hakikatnya, syariatnya ini ada 7 bumi atau 7 langit. Sampai di mana? Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahul adzim. Tidak ada yang tahu rahasia itu. Semuanya itu rahasia Allah. Yang tahu itu Allahu Rabbul Alamin. Itu. Jadi cara membaca Al-Quran Qadim, Al-Quran Jadid, ayo kita belajar. Kalau orang awam, loh kok ada ya Al-Quran yang tersirat? Kok ada ya Al-Quran yang tersurat? Kok ada ya Al-Quran Qadim? Kok ada Al-Quran Jadid? Ini kalau orang awam pertanyaannya. Kalau orang hawasul khos, lain lagi. Jadi guru kita ini ya berguru ke mursyid, ke guru kiai-kiai, ustadz-ustadz, juga ke guru. Tubuh ini, raga, dohir batin ini, monggo ayo berguru ke guru waskito namanya. Katanya Gus Dur ini waskito, guru waskito. Monggo berguru. Oh, berguru ke alam. Monggo. Berguru ke ayam, seborah. Katanya orang Madura, ayam ajem amanco. Loh, ajem kok amanco? Kadang meloncat-loncat, perut. Kita bisa berguru ke sana, ada apa ini? Bisa, manusia ini allamahul bayan. Lain dengan makhluk lain. Itu, monggo. Kalau ada yang ditanyakan lagi. Ayo Pak. Ngerti Mas Haris? Jadi kita ini belajar sedikit-sedikit. Biar paham lah, biar paling tidak pikiran kita, rasa ini tumbuh. Sehingga sirrul asrar nanti. Itu jarang paham orang mengerti tentang sirrul asrar, jarang. 1001 paling mengerti tentang zikir Allah, la ilaha illallah, itu pun disebut. Itu pun asma. Itu kan asma yang disebut. Itu kalau ingin tahu ya monggo belajar. Belajar ke siapa? Ke orang yang tahu. Itu Mas Haris. Jadi monggo ayo belajar ke goib. Ayo monggo, nggak apa-apa. Kita ini dikasih oleh Allah ilmu ini, ada ilmu laduni. Langsung dari Allah. Ada. Tapi mohon maaf, kalau kita ini orang biasa ini, orang ayo kita belajar dengan guru, ustadz. Ayo kalau belajar torekot ke mursyid, hakikatnya.
Itu. Monggo. Tore. Ayo enggak apa-apa. Musyawarah Kamael. Ayo. Sudah? Nah, sudah. Kalau sudah, sebelum kita tutup, saya minta bantuannya untuk berdoa bersama. Karena mohon maaf, saya teman-teman ini besok ingin usaha supaya lancar, banyak rezeki dan aman, manfaat ke orang lain. Ini saya minta doanya karena ini saya ini menyediakan kembang dan paku ini supaya aman juga banyak rezekinya, lancar. Saya minta doanya. Saya minta bacakan suratul Fatihah 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali. Itu terus laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu 3 kali aja. Biar ya minta kepada Allah, berdoa supaya aman. Supaya penarik rezeki supaya lancar, enak, bisa membantu orang lain, insya Allah. Monggo ayo kita bersama-sama. Saya ingin doanya sampean semua untuk membaca suratul Fatihah 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu 3 kali. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in, khususan ila sultan auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, khususan Abdullah Khadir Habib Ali bin Nakan alaihi salam, khususan Nabi Ilyas bin Abbas alaihi salam, khususan ila Nabi Sulaiman alaihi salam, khususan ila Nabi Yusuf Yakub alaihi salam, khususan ila Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, khususan ila jamil malaikatil muqarrabin, malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil, khususan ila jami wali songo, khususan ila jami ustadi, khususan ila jami wa sahbil haja wal ridallah wa syawat rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga bacaan ini sama Allah diberi keselamatan, diberi rezeki yang lancar, barokah, diridhoi Allah. Amin. Allahumma amin. Sehingga kita bisa
saling membantu, menambah pekerjaan, membuka usaha, saling membantu kita. Semoga amin. Allahumma amin. Monggo saya minta ditiup. Serepo aki, Pak. Serepo aki. Sip. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.